Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum. Baile de shortinho pra exibir o Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Mer TV. Di video kali ini kakak mau bahas tentang bagaimana cara menentukan pecahan senilai. Ada dua nomor di sini ya. Yang pertama dengan cara mengalihkan, dan yang kedua dengan cara membagi. Jadi adik-adik ikuti kedua nomor tersebut supaya adik-adik bisa kedua cara tersebut. Ini untuk adik-adik yang duduk di bangku SD ya. Nah, nanti di akhir video adik-adik jangan lupa tinggalkan jejak di video kakak ya. Boleh tekan like, boleh tekan subscribe, boleh juga tulis komen di bawah video ini. Oke, langsung saja kakak bahas soal ini. Carilah pecahan senilai dengan cara mengalihkan. Nah, kita dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Pembilang itu yang di atas ya. Jadi kalau misalkan yang A ini 1/2, yang disebut pembilang itu yang di atas, yaitu angka 1 nih. Yang disebut penyebut ini yang di bawah ya, seperti itu. Nah, sekarang kita mau mencari pecahan yang senilai dengan dia, artinya yang nilainya sama dengan dia, yaitu dengan cara mengalihkan pembilang sama penyebutnya dengan bilangan yang sama. Ini harus sama ya adik-adik, tidak boleh beda, karena kalau beda nilainya berubah. Nah, ini kakak kali dengan bilangan yang sama. Ini kalau kita kali 1 kan ini nggak berubah nilainya ya. Kayak misalnya 4 kalau kali 1 kan tetap 4, 5 kalau kali 1 tetap 5. Nah, ini tidak berubah nilainya. Kenapa harus bilangan yang sama? Karena ini satu ini kakak misalnya kali dengan atas kali 3, bawah kali 3, seperti ini ya. Jadi untuk mencari pecahan yang senilai 1/2 ini, yang atas kita kali bilangan yang sama dengan yang bawah. Misalkan kita kali 3, yang atas kita kali 3, bawah kita kali 3. Nah, sebenarnya kan 3 bagi 3 ini 1 ya adik-adik. Jadi seperti ini. Kalau kita kali 1 kan nggak berubah nilainya, maka ini sama ini senilai. Ini sama ini senilai karena kita kali 1. Nah, ini juga 3/3 kan sebenarnya 1 nih. 3 bagi 3 kan 1 ya. Jadi kita nggak merubah nilai 1/2 ini ya, karena kita kali 1. Nah, ini 1 kali 3 3, 2 kali 3 6. Jadi pecahan 1/2 ini senilai dengan 3/6. Apakah harus 3? Boleh nggak pakai angka lain? Boleh saja ya. Misalkan 1/2 kita mau kalinya dengan 5. Yang atas kali 5, yang bawah juga harus kali 5. Jadi ini 5/10. Nah, 5/10 senilai dengan 1/2. Jadi kalau mau dicari pecahan yang senilai ada banyak ya, karena ini kita bebas mengalihkannya dengan angka berapa aja. Yang penting atas sama bawah sama. Jadi kalau dibilang 1/2 itu senilai sama 3/6, senilai sama 5/10. Kemudian yang nomor B ya, yang B 2/3. Kalau kita mau cari pecahan yang senilai dengan 2/3, ya kita kali saja dengan bilangan yang sama. Misalkan kita kali dengan 4, bawahnya juga harus kali dengan 4. Sehingga ini menjadi 8, 3 kali 4, 12 ya. Kemudian yang C. Yang C 3/4. Nah, ini kita kali dengan bilangan yang sama untuk mencari pecahan yang senilai. Kita kali dengan 2, bawah juga harus kita kali dengan 2. Ini bebas ya, yang penting atas dan bawah sama angkanya. 3 kali 2 6, 4 kali 2 8. Nah, jadi 3/4 ini senilai sama 6/8. Kemudian yang D 3/5 ya, kita kali berapa nih? Kali 7 boleh ya, yang penting angkanya sama, atas 7, bawah dikali 7. 3 kali 7 21, 5 kali 7 35. Yang E 4/6 ini kita mencari pecahan senilai 4/6, atas kita kali
10, bawah juga kita kali 10 boleh ya. Ini jadi 40 per 6 kali 10 60. Jadi 40 per 60 senilai dengan 4 per 6. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 2 ya. Nah, nomor 2 caranya beda nih. Dengan cara membagi ya, tadi kan mengali, sekarang membagi pembilang sama penyebut dengan bilangan yang sama. Syaratnya bilangannya sama pembaginya. Jadi kalau ada A 6 per 8, kita mau cari pecahan senilai 6 per 8 nya kita bagi dengan bilangan yang sama. Yang penting bilangan ini ada syaratnya nih, harus bisa membagi 6 sama membagi 8 ya. 6 itu bisa dibagi 2 sama 3 ya, tapi kita nggak pilih 3. Kenapa? Karena 8 nggak bisa dibagi 3. Jadi pilihlah angka yang bisa membagi atas sama bawah, membagi pembilang sama penyebutnya ya. Nah, kita pilih angka 2. 6 bisa dibagi 2 nggak? Bisa ya. 6 bagi 2 3, 8 bagi 2 4. Jadi pilih angka yang bisa ngebagi atas dan bawah. Nah, ini berarti 6 per 8 senilai sama 3 per 4. Sekali lagi kalau kita lihat ini kan 2 per 2 1 ya. Jadi sebenarnya ini kita bagi dengan 1. Ini kalau kita bagi dengan 1 kan nggak berubah sebenarnya nilainya. Kita hanya merubah bentuknya aja. Ini per 6 per 8, ini 3 per 4 ya. Tapi ini senilai dengan ini. Sekarang yang B, 5 per 10. Ayo coba adik-adik. 5 per 10 ini sama-sama bisa dibagi berapa nih? Tentu 5 bisa dibagi 5, 10 juga bisa dibagi 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. C, yang penting ini pembaginya angkanya harus sama atas dan bawah. 8 per 12. 8 ini 12. Nah, kita bagi berapa nih? Bisa dibagi 2, bisa dibagi 4 juga bisa ya. Kita bagi 4 saja. Nih. Ini 8 bagi 4 2, 12 bagi 4 3 ya. Jadi 8 per 12 senilai dengan 3 per 2 per 3 ya. Terus kemudian yang D, 12 per 16. Ini bisa kita bagi 4, ini juga bisa kita bagi 4 ya. Yang penting sekali lagi atas dan bawah harus sama angkanya ya. Kalau atas bagi 4, bawah juga harus dibagi 4. Tapi angka ini harus bisa membagi 12 dan bisa membagi 16 ya. 12 bagi 4 3 ya. 16 bagi 4 4. Jadi 3 per 4 senilai dengan 12 per 16. Dan yang E, 10 per 15. Nah, ini 10 per 15 ini sama-sama bisa dibagi 5 ya. Atas bagi 5, bawah bagi 5. 10 bagi 5 2, 15 bagi 5 3. Jadi seperti itu. Untuk menentukan pecahan senilai, kita cukup membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Boleh juga dengan mengali. Jadi ada dua, boleh mengali, boleh membagi. Yang penting atas dan bawah dibagi atau dikali dengan bilangan yang sama. Oke, sekian video dari kakak. Kalau ini bermanfaat untuk kamu belajar, jangan lupa tinggalkan jejak di video ini ya. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.